Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dalam acara yang sangat ditunggu-tunggu. Yelah, sombongnya. Acara ngobrol. Yaitu Ngobrol berita ngobrol berita ya. hangat, terkini, terviral. Oh, sekarang lagi ada ya Mas? Ini, Mang, apa? Berita viral, Mang. Ada sih beberapa yang cukup menarik ya, Mm-mm. yang bisa disajikan hari ini terkait itu tuh yang di Garut. Mang tahu nggak yang di Garut? Orang halu lagi tuh, halu lagi. Apa itu halu? Halusinasi. Oh, Kalau anak-anak sekarang kan bilangnya halu, Oh. halusinasi, berfantasi. Gitu. Nah, sebelumnya kan sempat juga ada fenomena mengenai Sunda Empire, terus ada kerajaan ubur-ubur, Agung Sejagat. Agung Sejagat dan lain sebagainya ya. Hmm. Nah sekarang juga ada seperti itu, Apa tuh? ormas Paguyuban apa? paguyuban kandang musi Tunggu Rahayu. Di Kandang musi. kampung ini nih, di Kampung Cigentur, Desa Cisewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Luar biasa. Ini sekarang lagi hangat, Mang. Lagi rame ya, lagi viral ya. Betul. Jadi trending topik. Paguyuban ini tenan karena dia merubah ya lambang Garuda Pancasila. Waduh. Luar Jadi biasa. yang tadinya ke samping, kan lambang Pancasila, Garuda Pancasila kan kepalanya ke samping tuh. Iya betul. Ya. Aha. Nah, ini jadi ke depan. Dan ada mahkotanya. Ya. Atuh Jadi ya gitu. Nah, terus di bawahnya juga kan ada Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika, ya? Diganti Nah, itu jadi juga diganti juga. jadi apa? Jadi ya pokoknya kayaknya lambang mereka lah gitu ya. Terus Nah, luar biasa ini kan itu. sempat Jadi mereka heboh mau juga. bikin itu, mau bikin negara sendiri. Bisa jadi. Bisa jadi karena mereka yang saya dengar dan saya baca pun di pemberitaan bahwa dia sudah mengeluarkan uang sendiri. Betul kan? betul. Iya, Ya, jadi mereka memproduksi ya. memproduksi uang sendiri ya. Nah, dan anehnya Foto kalau kita kan biasanya foto pahlawan, ini foto ketua paguyubannya. Ketua paguyuban. Lu itu bukan halu lagi ini mah, Pak. Gitu sudah pidana halu 44 kalau orang kita bilang, Pak, orang gila itu, Pak. 44 itu, Pak. ini luar biasa ya. Jadi tapi jangan salah, Bang. Ini komunitas ini cukup banyak juga anggotanya. Ribuan di Jawa Barat ini. Pinter ya. Saya nggak habis pikir, Bang. Jadi ini kan kejadian berulang-ulang ya. Boleh dikatakan mungkin fenomena dalam 2 tahun terakhir ini ya. Terus seperti ini terjadi lagi. Dan yang di satu sisi yang saya tidak habis pikir itu berulangnya ada pengikutnya. Ya. Jadi boleh dikatakan yang pinter tuh bukan bodoh loh, Mas. Gitu loh. Itu tuh pinter loh, Om. Oh ya, jelas. Pinter, dia bisa mempengaruhi orang. ribuan orang akhirnya percaya dengan keyakinannya, dengan konsepnya bertatanegara. Iya. Mungkin dia ya gitulah. Nggak bisa pikir. Tapi gini, Mang, yang menariknya gini, Mang pernah tahu tentang monopoli, permainan monopoli? Nah, bentuk uangnya kayak gitu tapi, Uang monopoli. Iya, monopoli gitu. Terus laku itu, Mang. Tapi itu laku di komunitasnya itu kan pecahan 20.000 ya. Kalau di informasinya sih itu awalnya bergambar Presiden Soekarno, tapi dirubah lagi, dimodifikasi jadi kepala ketuanya kan. Itu sudah beredar di anggotanya gitu. Iya, dipakai belanjanya Ya belanja kerupuk. ke siapa?
Di antar komunitas. Oh, ribuan orang nih. Ada yang penjual kerupuk, jadi beli kerupuk pakai uang itu. Pakai uang itu gitu Atau kan. enak ya, gitu. Jadi kayaknya ada bagian BI-nya gitu ya. Jadi sampai sampai sudah dia bikin bank Bank sendiri ya? bank sendiri, bank versi paguyuban. Iya, gitu. Aduh. Mungkin latihan itu. Terus proses hukum itu di proses hukum nggak nih, Mang? Nah, saat ini sedang ditindaklanjut ya oleh pemerintah. Aha. Juga termasuk pakai bangpolnya Mhm. kan. Lagi proses. Itu Mang. Aku udah Keren kan? bukan keren, bener-bener saya speechless banget melihat kondisi negara ini gitu ya. Lagi sudah ini tuh menjadi ya semuanya yang bermasalah dengan apa konsep negara di dalam negara ini kan berproses hukum. Kok nggak kapok-kapok? Itu yang pertama. Betul. Yang kedua juga ya boleh dikatakan kepada para pengikut yang bisa menarik ribuan orang, kok mereka dengan mudahnya terprovokasi istilahnya ya, sehingga mereka ya terprovokasi itu udah terima ajakan lah, Ya. menerima ajakan oleh si ya ketua paguyubannya atau siapalah mungkin pembicaranya humasnya gitu, akhirnya ikut. Ya menurut saya nggak masuk akal. Ya halu, makanya saya bilang tuh halu lagi Mang gitu. Aduh ampun gitu kan. Ngeri. Ini muncul di tengah pandemi Covid ini, Mang. Tapi kan apakah memang ada pengaruhnya gitu terhadap Ya, dari Covid ini gitu? nah itu kalau itu mungkin harus kita Karena lihat. kan berpengaruh terhadap ekonomi. Nggak bisa, jangan dulu berarah ke arah sana, Mang. Jadi dalam artian kita tunggu juga hasil dari penyelidikan dan penyidikan dari pihak yang berwajib lah ya. Gitu. Apakah ini atas dasar faktor ekonomi kah atau faktor ketidakpuasan kah terhadap pemerintah atau mungkin juga faktor halu itu, Mang. Faktor halu gitu ya. Siap. Jadi ya Susah juga ya. bukan susah sih sebetulnya. Segera waraslah wahai. Wahai. Segera waraslah Tapi wahai. pinter, Mang. Hah? Itu bukan orang-orang biasa seperti itu bisa merangkul itu kan. Iya, ya itu. Jadi mungkin Bagaimana dia cara mengiming-iming dan mempengaruhi ideologi seseorang kan tidak mudah. betul. Tapi itu di Garutnya itu di daerah pedalaman, pinggiran, pesisian atau gimana? Tengah kota kah? Yang jelas mah di Cisewu lah. Cisewu ya. Yang saya tahu saya pernah juga ke Cisewu, itu memang agak jauh juga lah dari kota ya. kota Garutnya ya, agak lumayan gitu ya. Dibilang pinggiran juga nggak terlalu pinggiran, kecamatan tuh, kecamatan Cisewu. Itu siap. Gitu. Cuman dalam artian ini sudah berlangsung lama, namun ada satu hal yang ingin saya garis bawahi dalam hal ini. Kalau ini proses sudah berlangsung lama, berarti ada kelengahan dalam pengawasan. Pengawas pemerintah. Tapi kan Iya. ini juga udah berhasil diungkap sih kan sebetulnya. Iya gitu. Tapi kan kalau sampai sudah penarikan massa sampai dia punya pengikut sampai ribuan gitu, berarti ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Gitu. Cuman dalam artian ya kenapa baru terungkapnya sekarang? Nah, itu ya bukan kritikan, hanya masukan saja dari kita lah ya. Gitu. Bahwa pengawasannya yang itu lebih biar tidak terjadi lagi halu-halu seperti inilah. Gitu. Besok mereka ya itu sudah mengikrarkan kali ya, negara dalam negara berarti kan. Iya dong, dia punya mata uang. Negara heureuyana lah. Hah? Negara heureuyana biasa. Ya kalau sudah ada pengikut, Mang, kalau misalnya anggaplah dia punya pengikut 2000 orang, Mang. 2000 orang itu kalau dikumpulin, Mang. Karena kan basicnya tadinya mungkin ormas, Bang. Dari ormasnya itu kan terbentuk. Ya. Mungkin masyarakat belum tahu gitu kan. Ya. Apa yang sebetulnya ada di lembaga itu. Ya, mudah-mudahan lah itu mungkin asalnya dia menarik dulu massa dan simpati dengan konsepnya keormasan lah, atau apalah paguron, kalau orang di Sunda itu banyak ada paguron atau apalah bentuknya. Setelah
terkumpul massa baru kemudian dia cetuskan ideologi itu. Betul. Mungkin saja seperti itu. Bisa saja seperti itu. Ya kita tunggulah kelanjutannya. Ya ini harus segera juga ya, kita mengimbau kepada para aparat kepolisian dan kemudian juga Kesbangpol ya, yang ada di wilayah Garut untuk segera menuntaskan agar sudahlah, hentikanlah halu-halu begini. Ya sekarang ekonomi aja sedang sulit, kalau pandemi ini tambah lagi dengan halu-halu seperti ini makin nambah kerjaan saja. Betul. Ya. Nah ngomong-ngomong masalah ekonomi sulit, Mang, gitu. Jadi saya baca di ada di website ada di tampilannya nanti ya, silahkan dilihat bahwa katanya khusus ini di Kota Bandung Jawa Barat gitu, sebuah media mengadakan polling Ya. gitu. Pollingnya itu akibat dari semakin naiknya angka Pandemi ya terinfeksi lah ya, Ya. gitu, yang terpapar virus COVID ini, sehingga dibikinkan polling apakah Kota Bandung itu perlu diterapkan kembali PSBB. Nah, dari 3.000-an, kurang lebih 3.051 atau berapa ya, tepatnya pokoknya 3.000-an lah, katanya mengatakan hampir 62% 2% ya. setuju. Di lockdown lagi, ya PSBB lah ya, lockdown lagi, terhenti lagi ekonomi. Jadi kalau saya ngomong, kalau dalam bahasa saya, bahasa Sunda, erek kieu wae ieu teh. Mas setuju teh? Hah? Mun PSBB? Setuju aja, Mang. Atau lockdown? Setuju? Kenapa setuju? Ya udah gimana, Mang? Saya ingat wawancara kita dengan Kang Iwan. Ya. Kang Iwan, Ya. Iwan Fagi. Ya. Ya, silahkan nanti pemirsa tonton juga bincang kami dengan Ketua Fagi ya. Yang menyatakan lebih baik. Ya. Benar nggak? Kurang ilmu daripada mati. Itu buat ke siswa ya. Ya, ini Karena juga ada sama, batas Mang, masa. sama. Ini juga sama. Lebih baik nggak makan sehari 2 hari daripada mati. Ya. Ya kan, kalau PSBB lagi diterapkan berarti ekonomi terhenti lagi, ya kan? Banyak lagi pengangguran, ya kan? Gitu. Mau pilih mana? Ya. Makanya saya bilang berapa kali ditekankan, ayolah. Gitu. Bukannya kita hidup berdampingan dengan virus, dalam artian ya hidup berdampingan dengan virus juga, kalau itu artinya luas ya, hidup berdampingan. Oh, masa sih hidup berdampingan dengan penyakit kan gitu. Ya maksud saya ya ini selama obatnya belum ditemukan, yolah gitu loh. Ayolah. Ini tak hanya mungkin sekarang di Kota Bandung, hanya di Kota Bandung, mungkin di kota-kota besar yang lain, gitu, yang mengalami peningkatan juga wali kotanya atau bupatinya atau mungkin juga para kepala daerah yang lainnya seperti gubernur juga akan pusing, Mang, gitu. Saya tidak bayang, Bang. Kota Walinya di PSBB. Ditutup dari daerah Cileunyi. Oh, pokoknya semua ditutup kan. Ya terhenti lagi ekonomi lah. Kegiatan terhenti lagi, kantornya semua terhenti lagi, pusing lagi ya. Sekarang sudah ada geliat ekonomi, sudah nampak lah ya. Sudah nampak. Tapi jangan dicederai lah oleh tingkah laku. Jadi sebetulnya tinggal kesadaran kitanya. Betul, Mang. Kan gitu loh. Dalam artian, ayo dong, apa sih susahnya? Seperti Catherine pakai face shield, ya. Masker gitu. Pakai masker, gitu ya. cuci tangan, gitu. Tidak bersentuhan, ya. Physical distancing. Habis ya kalau belanja nih, gitu loh. Setelah belanja jangan dulu pegang muka, pegang apa, begitu keluar dari pasar segera sebelum masuk ke kendaraan atau mau pulang atau apa, pakai hand sanitizer. Kan sekarang sudah mudah dan murah sekarang, banyak hand sanitizer yang murah ya. Gitu kan, kalau pakai sabun mah kan lama cuci dulu. Hand sanitizer gitu loh. Gitu. Ya. Ini pun saya terapkan pada anak saya gitu kan. Ya, dia suka jajan kan gitu. Ayo kita jajan. Saya nggak pernah takut bawa dia ke Indomaret kalau dia mengenakan
istilahnya apa namanya tuh, Masker ya. masker ya gitu, dia pakai masker, terus dia sudah ngambil ini sudah, terus kita sebagai orang tuh saya liatin dia sudah, misalnya dia suka, kesukaannya coklat, dia sudah ngambil coklat, saya liatin nggak apa-apa dia pegang coklat, nggak apa-apa. Nah begitu setelah dia bayar, coklat itu disimpan di kasir, bayar Ya. gitulah, langsung saya berikan anak saya tuh hand Hand sanitizer, sanitizer. cuci tangan nak. Ya, ya. Gitu. Ya, Ayo saling mencegah. mencegah, sehingga itulah makanya saya bilang juga di liputan kita nanti, yang sebelumnya juga kan kita bilang ada 5.300 sekian kasus ya, 5.300 kasus balita dan anak sekolah yang terpapar. Ya kemarin saya agak keras juga, saya bilang itu memang kecerobohan dari orang tua ya, gobs ya gitu ya, itu mungkin karena itu Bang ya, tidak diawasi anak boleh saja main di luar dengan rekan-rekan nggak sekolah ya. Ini yang harus jadi bahan renungan orang tua, nggak sekolah tapi main di luar, berkumpul dengan anak-anak main sepeda ya, namanya anak-anak memang gitulah, memang jiwanya masih jiwa main tapi tidak diperhatikan ya, sama aja bohong. Ya, ya ini pesan juga buat orang tua ya, supaya jangan sembarangan gitu, karena yang kena juga nanti keluarga kita juga kan. Gitu. Sok ini challenge dari saya, silahkan bagi pemirsa Ngober dimanapun Anda berada, perhatikan lingkungan sekitar ya, apakah itu pagi, sore, siang di lingkungan yang ada fasilitas umumnya lah gitu, atau ini coba lihat banyak anak-anak nggak sekolah sepedaan berkumpul nggak pakai masker gitu loh ya. Aduh, kok pertanyaan saya, kok dibiarkan Padahal itu sangat rentan ya. iya gitu. Ya udah, sekolah sempat diprotes juga, jangan ya seperti Pak Iwan Fagi itu katakan, karena takut kita udah nggak sekolah tapi tetap berkeliaran sama aja bohong, sama aja bohong gitu ya. Jadi sebetulnya memang di sini ya kebijakan dari para orang tua, jangan orang tua lah, orang sudah dewasa dalam hal ini ya. Ya maksudnya orang yang sudah dewasa tuh ya tidak ya mbok ya kakaknya kepada adiknya, kan mungkin kalau itu adik-adiknya yang belum paham apa itu sebetulnya arti sesungguhnya dari COVID-19 gitu kan ya. Ini salah satu contoh lagi pemirsa, nggak apa-apa saya mengutarakan kehidupan saya, dalam artian gini ya, anak saya pun nggak tahu, nggak paham ya apa itu COVID, nggak paham, orang anak umur 5 tahun Anak ya. kan kurang lah. Betul, atau anak SD umur 2 kelas 1 Iya. COVID itu penyakit virus gitu. Kan mereka juga berpikir apa gitu. Ya tapi dalam artian kita tetap memberikan proteksi, pemahaman. Pokoknya penyakit gitu ya. Jadi pakai ini soalnya banyak yang sakit. Kita kasih lihat contoh yang baik-baik. Tuh lihat tuh Om juga tuh, misalnya kalau kita melihat ada pengunjung lain yang memakai tuh, Om juga pakai. Ya. Kita berikan contoh-contoh yang baik gitu loh. Ya. Ya. Nah, kalaupun tadi kembali lagi ke masalah PSBB atau lockdown gitu kan kita saat ini dalam kondisi ada satu ancaman gitu kan, resesi ya Bang ya. Resesi ekonomi. Kalau itu sampai terjadi bagaimana Bang? Nanti yang ya salah siapa? Salahkan lagi ke pemerintah. Bukan saya pro pemerintah, bukan gitu lah. Saya nggak pro pemerintah dalam artian, tapi saya juga kadang-kadang suka meralat ya pemerintah kayak semacam, maaf kalau saya harus ngomong ke belakang, kayak pemberian kuota telat, saya bilang. Saya berani bilang telat ketika Nadiem Menteri Pendidikan akan memberikan kuota. Kenapa halo? Setelah bukannya sudah dipikirkan ini bakal pemberakannya jauh, anak-anak memerlukan kuota, itu sudah dipikirkan sih di awal. Ini sudah ada teriakan, sudah ada bapak yang mencori, baru gitu dikeluarkan kuota gitu loh. Ya, jadi ya menurut versi saya ya banyak banyak keterlambatan lah dalam penanganan virus COVID ini, versi saya sih. Terserah. Ya, saya punya hak dong, ya Bang ya, mengeluarkan pendapat saya gitu. Mang juga punya hak gitu. Pemerintah juga punya hak, silakan tulis di kolom komentar kalau ada unek-unek, mudah-mudahan dibaca, mudah-mudahan. Jadi intinya gimana nih Mang? Pemirsa mesti seperti apa gitu menghadapi
rencana poin tadi. Yang mana tuh? Poin. Oh. Jangan bawa serius dong, Mang. Serius banget nih Mang Agus nih. Jadi Karena gini. sisi ekonomi Betul, gitu. ya itu akhirnya ayolah gitu untuk sampai akhirnya tidak terjadi lagi PSBB di beberapa kota. Ya apa di berbagai daerah gitu loh. Saya sih hanya menghimbau dan mungkin ini himbauan saya yang ke 999.999 kali. Saking banyaknya saya terus menghimbau, Bang. Luar biasa ternyata. Bisa Gitu loh. kehitung nih. Karena saya orang bisnis, Bang. Ya, mau juga orang bisnis. Ya. Semuanya terpukul. Semuanya merasakan, semuanya terpukul ya, gitu loh. Nah, di saat kita mau bangkit, ya mereka anggaplah mereka ini yang tidak patuh terhadap PSBB ini menghalangi saya, menghalangi Mang Agus, ya, menghalangi pemirsa-pemirsa juga yang lain yang memang sudah mulai ada geliat lagi usaha, lockdown lagi, mati lagi, gitu, krisis lagi. Gitu. Jadi kapan selesainya? Nah, iya. Ya. Artinya tinggal kesadaran dari masyarakat lah ya. Betul, kesadaran selalu dari menjaga protokol terus kesehatan. ya buat pemerintah juga tolong stimulus-stimulusnya yang tepat sasaran ya. Itu dalam artinya yang tepat sasaran itu betul-betul mereka yang sangat terdampak ya, pengusaha hiburan. Biar hiburan itu tidak buka dulu. Tapi bagaimana pengusaha karyawan hiburan, tempat hiburan itu mendapatkan perhatian karena mereka kan kebayang nggak, Mang, dari bulan Maret tuh ditutup mungkin ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan tidak ada penghasilan. Nah, itu, Pak. Mau makan apa anak istri mereka? Iya. Itu tolong diperhatikan ya, ketimbang sekarang mohon maaf kalau saya harus bilang nih, kalau kita ini karyawan di bawah 5 juta itu dapat bantuan ya, tapi itu bingung karyawan apa itu Ya. karena Tapi itu juga banyak yang ternyata tidak mendapatkan haknya. iya gitu loh. Masih banyak. Jadi tolonglah bikin langkah kerja buat pemerintah, langkah kerja yang benar-benar yang apa namanya tuh, Sistem yang bener lah tepat ya. sasaran. Tepat sasaran lah. Jangan sporadis tiba-tiba tercetus hidup segera keluarkan. Itu Ya. sporadis, Bang. Ya, gitu sporadis. Ini sudah jelas lah. Kita ini belum jelas sampai bulan apa. Nah, coba bikin rancangannya sampai berapa bulan ini bikin. Oh, ini gitu segera. Ya. Jangan sporadis. Oh, tiba-tiba nanti muncul lagi ide ini baru keluarkan. Muncul lagi gitu. Ya. Saran. Oke. Saran, bukan kritikan, saran. Tuh, masukan. Masukan. Siap, begitu aja lah mungkin pemirsa obrol dan bincang kita hari ini. Jadi kesimpulan yang kita ambil di ini, berhentilah berhalusinasi dalam berbangsa dan bernegara ini, gitu ya, Bang ya. Stop sudahlah halu-halu tentang apalah gitu loh, bisa membangun sebuah negara dengan konsep yang tidak jelas gitu segala, itu yang pertama. Terus yang kedua juga tentang Covid ini, ayolah gitu loh. Ayo. Kita sama-sama perangi Covid ini, kita sama-sama cegah penyebaran Covid ini gitu, karena salah satu hal yang menyebabkan ini, saya bukti di 53 negara menolak warga negara Indonesia masuk. Nah, kebayang tidak? Ya. Begitu sebetulnya ada harga diri yang dipertaruhkan menurut saya, Bang. Warga diri sebagai bangsa Indonesia ditolak oleh negara. Malu. Tapi malu karena siapa ya? Karena kelakuan semuanya. Ya, kelakuan warga negaranya yang acuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.